selamat berjumpa lagi ya di webinar kita malam hari ini, Jumat tanggal 2 September 2022 ya. Yang mana kita sudah memasuki bulan baru, semoga lebih baik lagi dari bulan sebelumnya, dilancarkan segala usahanya, dilancarkan pula rezekinya ya, amin. Oke, Sobat Subi, malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi, sharing-sharing lagi ya, seputar limbah perca jadi nilai tambah. Ini bakal seru banget teman-teman ya. Ini juga nantinya bisa teman-teman praktikkan juga di rumah ya, dengan narasumber tadinya di sini sudah ada dari Bu Awit dan juga ada dari Bu Lucy juga. Halo Bu Awit dan juga Bu Lucy, selamat malam. Halo. Oke. Apa kabar Bu Awit, Lucy? Baik. Kita habis isi workshop Temanggung, jadi kami sekarang posisi ada di Temanggung. Oke. Kalau ada sinyalnya agak tetep dikit gitu. Agak delay gitu ya. Oke, Sobat Subi, jadi Bu Awit ini ya, beliau adalah seorang pendiri ya dari Sanggarwani Migunani. Nah, ini Sobat Subi udah banyak yang kenal pasti ya dengan Sanggarwani Migunani, karena kita juga udah sering banget ya sharing-sharing sama Bu Maya juga ya. Oke, yang mana beliau ini memulai usahanya sejak tahun 2015 ya. Terus kalau dari usahanya ini itu dari kerajinan tekstil ya, dari Wastra Nusantara. Ini bakal seru banget sih kayaknya kalau diceritakan. Nah, sebelumnya boleh diceritakan dulu Bu Awit, apa namanya, awal mula memulai usahanya itu seperti apa sih? Silahkan. Kalau menjahit itu saya justru dari lulus SMA sudah menjahit. Udah cari makannya dengan menjahit gitu. Menjahit hati yang luka. Aduh. Menjahit apa saja kecuali menjahit hati yang luka gitu. Terus usaha itu ganti-ganti brand aja. Saya sih menyesuaikan zaman. Jadi awalnya itu justru menjahit kain kaos. Terus membuat, karena banyak limbah kain kaos, itu baru mikir memaksimalkan limbah perca kain. Itu sampai dibikin buku. Jadi kalau sampai buku, sampai jadi kalau mau lihat ini ada banyak deh, tinggal googling aja, ini ada buku saya di sini. Kelihatan kah? Enggak begitu. Ini seni perca karya Saad Radiani, penerbitnya Kanisius. Nah, itu aja. Terus dari mengolah limbah kain perca itu saya juga sempat mendapatkan penghargaan wirausaha dari Kemenpora, mendapatkan penghargaan ASEAN Youth Award, terus wirausaha Femina BNI, dan lain banyak banget itu hanya karena limbah kain perca kaos tuh. Jadi orang mengenal saya ya tukang mainan gombal gitu. Tuh. Tapi sebenarnya dalam perjalanannya sampai hari ini, saya selain menggombal tadi, menjahit juga batik, terus main kain banyak lah, Nusantara lah, terus karena terbiasa menjahit konveksi kan ilmunya hilang nih, lupa jahit baju-baju yang bagus-bagus, yang gaun-gaun, yang payet-payet tuh lupa kan, nggak pernah praktek kan. Lalu bertemu saya dengan beliau, motivator saya ini. Nah itu lagi gitu, jadi balik lagi, nah, ini ahli menjahit gaun-gaun yang wah gitu. Nah terus saya kembali ke alamnya, kemudian
yang membatik, yang itu saya regenerasikan ke anak-anak di Sanggar. Salah satunya yang keren itu Maya gitu. Ceritanya begitu aja sih kalau menjahit percanya. Kalau yang dulunya hanya mengolah kain kaos, kemudian jadi ada limbah batik, limbah ekoprint, terus limbah kain-kain yang mengkilap itu apa, brokat gitu, yang gaun-gaun pesta kayak gitu. Itu aja. Oke, mantap, keren banget. Ternyata dari lulus SMK itu sudah mulai menjahit ya. Ini keren banget sih. Ya, udah tertarik mesin jahit tuh kalau dibilang main dari SD saya. Udah mainan mesin jahit tua gitu, punya ibu. Terbuka dibikin mobilan. Gitu. Uti juga, ini Mami juga sama, ini Mami Lucy ini juga sama. Mami cerita juga enggak pengalaman menjahit limbahnya. Ini lebih kreatif lagi kalau ini jadi bisa jadi apa Uti, kain pembalut ramah lingkungan, ramah lingkungan itu dari kain perca warna alam. Itu yang banyak karya kalau Uti lebih. Terus sekarang mengajar memberdayakan banyak komunitas yang tinggal kalau Uti di desa nelayan, terus apa ya yang sedang kena masalah gitu ya Ti ya. Ya itu Mami Lucy ini banyak sekali bantu orang, termasuk saya. Saya galau saya ke tempat Mami. Oke, keren banget. Ya ini kan women support women ya, dengan apa kemampuan kita diberi Tuhan kemampuan menjahit, ya kita support yang lain. Jadi jangan pada gibah, jangan pada itulah, kita women support women. Jangan iri-irian, jangan, nanti nggak maju nih, kalah kita nanti. Harus lebih maju nih, harus selangkah lebih maju ya. Kadang kan kita kepengaruh sinetron ya. Ya betul. Malah pada apa jadi saling melapor bagaimana itu. Kalau di sinetron kan pusing nontonnya. Lebih baik kita saling melaporan aja, melapor ilmu aja. Uti belajar batik ke saya belajar jahit yang gaun-gaun ke Uti gitu. Betul. Tolong-tolongan. Oke, terus kita ini mau praktek atau enggak, Mbak? Oke, sudah nyala. Sobat Subi semuanya, untuk kain perca sendiri pasti udah nggak asing lagi ya bagi masyarakat Indonesia. Kain perca ini dapat dibuat dari bahan apapun karena kain perca ini terdiri dari sisa penggunaan kain pakaian yang tidak digunakan. Untuk pabrik pakaian atau konveksi, kain perca adalah jenis limbah yang perlu dibuang. Jumlah yang besar membuat pabrik sulit memprosesnya. Namun, bagi sebagian orang, kain perca adalah barang ekonomi yang dapat memberi keuntungan besar. Kain perca dapat digunakan lagi untuk berbagai kerajinan tangan seperti sarung bantal, telapak meja, penutup kulkas, benda sehari-hari, dan lain-lain. Kain perca adalah kain yang terbuat dari potongan kain besar. Kain perca dibuat dari hasil sisa potongan kain besar. Bahan kain perca dapat dibuat dari apa saja tergantung pada kain besar dari mana ia dibuat. Itu apa namanya? Itu ada. Yang jelas itu. Oke, dan nanti untuk lebih jelas sulit diolah, sulit terurai. Limbah yang sangat sulit. Terus dia itu
sama di kain kaos ya dulu yang saya pelajari. Di kain kaos itu tidak ada, paling jadi keset Oke. di kain kaos itu. Nah dengan diberikan tambahan value-nya akan naik, kasih seni tadi lagi buat patchwork. Jadi dalam dunia pengolahan kain perca itu ada 4, ada patchwork, ada seni menindas itu menindas quilting, trapunto, terus satu lagi apa sih aku lupa. Trapunto itu membuat relief kain. Aplikasi patchwork, trapunto, sama tadi satu lagi quilting, seni menindas gitu. Itu ceritanya. Nanti patchwork sendiri, patchwork itu seni menyambung dengan menjahit. Itu ada banyak sekali cabang dan ada banyak sekali cara. Kayak gitu ada. Nanti ada kalau kita googling di kalau kita googling tuh ada banyak komunitas patchwork negeri. Itu sangat dunia patchwork itu. Seperti itu. Nanti setiap budaya di Jepang, di Korea, di Amerika itu ada pola-pola khasnya masing-masing untuk perca, untuk pengolahan patchwork. Teknik patchwork itu ada pola-pola khusus. Kayak Amerika itu punya American Star kayak gitu. Terus ada yang kayak bentuknya kayak sarang tawon, itu ada lagi namanya. Gitu. Mereka punya masing-masing. Terus ada crazy quilt yang perca apa adanya, tidak perlu dibentuk, tidak perlu dipotong lagi, pokoknya apa adanya disambung. Indonesia punya ciri khas. Ciri khasnya pada kalau pergi ke pasar Beringharjo ada banyak sekali baju yang dibuat dari limbah batik. Itu ciri khas kita. Ciri khas kita pada tekstilnya, bukan pada teknik pengerjaannya. Dan juga dibikin aksesoris tuh namanya buat saya kayak uti buat namanya sih lupa kayak gitu. Nah aksesoris ya uti masuknya aksesoris harus pecah di kalung, sospeso untuk pengolahannya. Gimana apalagi Mbak, kita mau praktek atau bagaimana? Boleh. Tadi kan untuk tekniknya sudah diperkenalkan ya, dari kain percanya juga sudah diperkenalkan. Apakah kita akan praktik? Mungkin bisa. Kita prakteknya yang patchwork ya, yang seni menyambung dengan mesin. Oke. Ini mesin sudah menyala. Ini mau yang punya mesin aja ya. Ini. Biasanya produknya apa aja nih Bu? Kita mau bikin pouch. Oke. Kameranya sudah berpindah ya? Iya. Oke. Mesinnya ya. Catur. Ini motif catur ini. Ya, ini kayak papan catur aja. Ini dari kainnya kain sekarang yang lagi tren ekoprint kan, jadi banyak sekali orang-orang yang menjahitkan kain ekoprint untuk dibikin baju. Nah itu kita kumpulin, percanya kita kumpulin, kita jahit.
Jadi itu Mas, setiap sambungan itu ada kuncian supaya pecahnya tidak meniras, jadi tidak apa namanya lepas jahitannya. Itu makanya kayaknya kan di awal dan di akhir itu mundur maju. Itu dikunci namanya, kunci jahitannya biar nggak lepas. Kalau dari kainnya itu nggak yang satu kain ya, Bu? Kalau misalnya beberapa kain yang berbeda warna ataupun jenisnya, motif Kainnya maksudnya ya? sebisa mungkin sama, supaya tingkat apa ya molornya. Jadi kalau katun kita satukan dengan katun, kalau kaos kita satukan dengan kaos, itu supaya apa ya? Enggak kain kan ada molornya tuh. Jadi nanti pas begitu dia digelar dia rata. Sudah jadi nyambung. Ini kalau kainnya harus sama gitu ya, Bu ya? Ya, kalau bisa dikumpulkan sejenis. Oh, oke. Nah, jadi tingkat kemelarannya akan sama karena kain itu kan beda-beda ya. Kalau kaos kan molor banget, supaya nanti hasilnya rapi. Nah itu salah satu perjuangan seorang pemerda adalah mengumpulkan kain. Makanya sering dibilang ya, kalau di rumah itu dibilang ngumpulin sampah. Oh ya betul kan harus dikumpulin dulu ya, Bu. Tapi sampah yang limbah yang jadi berkah ini ya. Iya betul. Karena mau memberdayakan. Ini kan mudah jahitnya karena hanya lurus-lurus aja gitu. Jadi memberdayakan banyak orang lah. Ya, anak-anak baru praktek-praktek itu juga sudah bisa, tidak perlu keahlian yang ya paling hanya nanti ada yang mengarahkan untuk produknya mungkin sangat mudah. Kita bikin pouch itu dompet gitu ya. Nanti kalau ada yang mau cukup kumpul dia bisa untuk nikah. Kurir mantan. Banyak udah nikah belum? Kira-kira udah ngirit banget ya. Kerjakan sendiri. Selang-seling ini kainnya kita tata selang-seling. Jadi seperti papan catur gitu motifnya. Ini apa ya dari baju orang, baju orang. Limbah jahitan baju. Biasanya kalau dari yang pemula itu tingkat kesulitannya itu ada di bagian mananya, Bu? Jadi menjahit sudut, menemukan apa perempatan. Jadi menyebutnya perempatan tidak pas.
biasa. Ini bisa ada yang nah itu coba dilihat ini. Oke. Nah, kelihatannya itu pas di tengah itu kadang tidak apa ya, sanggit gitu bahasa Jawanya. Nah ini kalau yang nah itu biasanya suka geser. Kalau yang baru belajar jahit. Jadi kelihatannya sederhana, kotak-kotak aja, tapi untuk menemukan untuk supaya rapi, supaya sanggit itu juga butuh keterampilan lah, jam terbang. Kesulitannya itu biasanya. Oke. Sama mungkin kalau komposisi dan desain itu ya itu juga biasanya. Kadang kan kalau kita beli di pasar suka warna aura-auran gitu. Sama nempel. Ya, seninya kurang. Paling itu aja. Belum bisa. Kayaknya cuma 6 kotak cukup. Ini aja sih. Ya. 6 kotak aja. Satu lagi. Ya ada 4. Ya. Itu aja ya. Ya, itu aja. Sudah nyanyi seperti belum? Mau disetrika? Setrika dulu ya. Oke. Lapisannya sama aja. Ini namanya Vaseline. Itu dilapisi dengan Vaseline atau bisa disebut dengan kapas Jepang yang paling tipis. Oke. Tujuannya untuk apa nih Bu Lucy? Supaya agak tebal, jadi dan untuk kerapian. Kalau nggak ada lapisannya nggak bisa rapi. Oh, oke. Kalau mau bagus lagi bisa dengan morigula. Kalau saya kira selama ini cuma apa ya? Cuma dijahit doang udah selesai, Bu. Iya. Iya. Jadi tapi kurang ini ya, nanti kurang rapi. Betul betul.
Berarti ini apa? Kamu setelah dirapikan itu yang nggak lurus-lurus itu dirapikan, kemudian pasang resleting. Meteran. Aku sendiri Oh, itu. Jadi sudah dibikin, itu sudah Baslin, kemudian kita bikin dalemannya, lapisannya. Saya juga disebut puring. Kita dikasih puring, kita dikasih pon, kita beli langsung ke pabrik. Itu adalah pon. Lalu pelapis kita bisa pakai kertas juga siapa kita boleh. Dijahit lurus samping bagian resleting pas resleting harus ketemu kalau enggak nanti
Taman yang sebelah juga harus ketemu sambungan harus ketemu. Ini kan bang ya. Jadi untuk Balik. kaki. Biasanya bagus itu nanti bawa kotor. Pas yang Pas di bawah yang kain utama bukan yang ya bukan di atas tapi di kain utama bagus. bawah. Terbalik macet. Ya, balik dari yang kain bapaknya nggak dijahit itu, yang dibalik pelan-pelan. Jadi Buat ada poni. Ada itu. Bagian dalam ini kan tadi ada lubang. Boleh dari tangan juga boleh, kalau pengen tom gitu boleh. Nanti ya kalau mahal. Itu yang bagian dalam ya, Bu? Ya, ini bagian umum. Ya, yang sisa yang Ada tempat buat balik. balik Oh, oke. saya tutup ya rapi. Poinnya nggak merojol. Wah, keren banget nih. Sebagus ini, ya Allah, keren banget, Bu. Sedangkan buat yang wanita ini gampang banget kan. Yang dari perang, mungkin nggak punya ikutnya nggak. Ya, saya pindah sini ya. Oke. Ini kecil nih buat wadah. Mau ikut
Itu salah satu Asia kecil. Oke. Itu bagus banget sih. Ya, ini kayaknya yang lagi tren sekarang, EcoPrint. Oh, oke. Dan EcoPrint. Gitu. Ini salah satu yang paling sederhana dan paling simple. Dan bisa dibuat dalam hitungan menit. Misalnya mau diproduksi, misalnya ada pesanan souvenir mantan, ini kan orang kalau souvenir mantan undangan kan paling nggak minimal 100 ya. Nah, sekarang kan sudah boleh ya. Kalau dulu mungkin pas COVID belum bisa. Tapi kan bisa jadi sumber pendapatan untuk teman sekalian gitu. Semoga terinspirasi aja. Oke, tapi ini keren banget sih ya. Waktunya juga tadi tuh cuma sekitar berapa sih? 15 menitan kali ya tadi. Ini kalau tadi itu bisa lebih cepat lagi sebenarnya. Oh. Kita tadi agak kagok karena ini bukan mesin saya, mesin. Oke. Kalau bahasa Jawa tuh bukan pegangannya, bukan yang saya pakai sehari-hari. Oh iya. Saku. Betul. Gitu. Jadi paling sederhana yang paling gampang. Jadi rupiah, jadi berkah. Gitu. Oke. Ini tidak membutuhkan mesin yang mahal. Karena pakai mesin jahit hitam yang second pun, mesin jahit nenek warisan gitu bisa. Tidak perlu mesin yang mahal seperti Juki ini, nggak perlu, bisa pakai. Dan yang murah tuh sudah bisa cari uang lah gitu untuk penjahit pemula dengan mesin seadanya, mesin hitam biasa, tidak perlu mesin obras. Ini sudah bisa untuk produksi perca. Gitu, souvenir kerajinan perca gitu. Sudah bisa lumayan lah, bisa makan lah gitu. Ini juga lumayan sih, maksudnya kalau di pasaran juga masih laku keras banget ya Bu ya. Di perca tuh masih laku keras banget sih. Apalagi kalau produksi Mbak Maya produksi itu salah satu produksi Mbak Maya adalah membuat pouch. Tapi EcoPrint tuh. Kalau tekniknya kan sama, mungkin hanya nanti bisa pakai perca, bisa pakai kain utuh, atau pakai apa terserah monggo. Oh iya, sebenarnya kalau udah menguasai tekniknya udah enak sih ya Bu. Ya ini kalau pengen dibesarkan lagi, pengen jadi tote bag atau jadi sarung bantal kursi, ya tinggal percanya yang banyak gitu. Terus nanti perpaduannya tinggal motif banyak. Kalau kita googling banyak sekali. Motif pecah. Oh iya, nyala lagi. Kayak gitu. Oke. Terus kalau dari besar atau kecilnya hasil dari kain perca sendiri itu dari ini dari banyaknya kain perca atau dari besarnya sih Bu? Tergantung desain kita. Kalau kita nemu perca kecil-kecil ya kita potong kecil-kecil, kita bentuk kecil-kecil sesuatu yang kecil. Ini coba caranya aku tanya diperlihatkan ini percanya seberapa ukurannya. Ini ukurannya untuk membuat kelopak bunga ini ukurannya hanya sejari saya kan. Jadi ini Uti sampai ke yang segede-gede gini aja diopeni, apa bahasa Indonesianya? Telatenin ya Bu. Ya. Karena ada nilai seninya. Iya. Memberi nilai tambahnya dengan seni. Ini suaranya Bu Lusika nggak kedengeran ya? Oh. Ya, ini nggak ada suaranya nih. Kerasin. Halo, gitu.
Oh ya. Ini udah ada nih. Oke. Ya. Penjahit itu nomor Tambah. Halo? Iya, Bu. Kedengaran nggak? Kedengaran nggak Mbak tadi? Ini sinyalnya bagaimana ya? Kayak suaranya tuh kayak apa ya? Ada terus nggak ada. Lembut ya. Orangnya memang lembut orangnya. Jadi gini, Uti tadi, Mami Lucy tadi bilang bahwa penjahit atau usaha konveksi, usaha garment itu penyumbang limbah terbesar nomor 2 di dunia. Itu kan karena sandang itu kan, kebutuhan sandang itu kan di dunia kan ya termasuk yang utama ya, sandang pangan papan gitu. Nah, limbahnya dari 1000 meter kain, limbahnya 150 meter. Tinggal dikalikan ada berapa ribu penjahit, ada berapa ribu produsen garment di seluruh dunia. Dan limbah kain itu kan sulit diuraikan gitu. Dia nggak habis dalam waktu singkat gitu. Jadi kita bisa mengolahnya menjadi hal-hal yang seperti ini. Itu jadi apa ya, membuka peluang kerja baru, mengolah limbah kain perca. Betul. Menekuni satu bidang kain perca aja juga sudah bisa kok buat hidup. Saya contohnya gitu. Sudah pernah sampai keliling dunia hanya karena mengolah limbah kain perca. Tuh. Oke, keren banget sih ya. Ya keren, selalu keren. Keren terus. Perempuan harus keren. Iya. Selain harus saling support, harus keren juga ya. Iya. Perempuan Indonesia ya harus keren. Jadi apa yang paling banyak di request itu produk dari apa aja nih, Bu? Kalau untuk produk kain perca. Iya, betul. Banyak ya, salah satunya untuk souvenir mantan kayak gini. Terus biasanya untuk interior yang paling banyak diminta. Misalnya tote bag itu tadi, interior itu sarung bantal kursi, bed cover, kayak gitu. Itu yang banyak. Selimut itu loh. Itu banyak yang minta. Kalau pergi ke pasar Beringharjo di Jogja itu di lantai 3 itu banyak sekali selimut kain perca batik, banyak yang jual. Itu cukup terkenal itu, jadi oleh-oleh dari Jogja. Oh, oke. Jadi tas-tas itu dari kain perca batik itu banyak. Oke. Kayak gitu. Kalau untuk kain perca dibikin sandang lagi, dibikin baju lagi, tidak terlalu banyak penggemarnya, tapi ada. Oh, ada banyak bisa juga, tapi ada. Jadi kebanyakan untuk interior tadi itu, untuk sarung bantal kursi, untuk tas-tas tote bag itu yang paling murah banyak lah itu. Untuk kita di bed cover paling banyak. Bed cover. Kalau di Jogja ada banyak pengrajinnya, jadi banyak ibu-ibu di desa gitu. Saya bahkan pernah melatih, mantan pekerja seks komersil gitu. Itu PSK. Kalau sekarang apa nyebutnya? PSK yang sudah pensiun, yang sudah nggak laku lagi itu. Maaf loh ini. Itu membuat kain perca. Mereka kan
kalau di Jogja tuh kan di daerah Tugu situ, daerah stasiun Tugu, itu mereka sudah tidak di situ lagi, jadi pensiunnya kan pindah ke daerah pantai-pantai sana, ke pantai-pantai selatan. Nah itu dilatih penjahit kain perca ini mereka nyambung gitu, terus habis itu dibuat tas. Nah itu dijual sebagai souvenir di salah satunya di Malioboro dan Pasar Beringharjo. Tuh. Itu bisa untuk apa ya? Istilahnya jalan tobat orang gitu loh. Bisa jadi seperti itu, sampai seperti itu. Selain untuk peluang usaha, untuk bisa jadi ke arah spiritual. Bisa ditarik ke situ juga. Begitu. Serem kan ya Mbak? Serem kan ya? Cuman kayak aja bisa sampai begitu ya. Oke, iya. Jadi kalau misalnya kalau dari saya sendiri nih Bu ya, kalau lihat di lingkungan itu kan masih banyak ya kayak yang penjahit tapi kayak dari kain sisanya itu memang langsung dibuang. Sebenarnya itu kan bisa dibuat sebagai peluang usaha juga ya Bu ya? Ya, bisa, sangat bisa. Kalau di Jogja sih ada pengepulnya, pengepul kain perca, nanti terus dia diambil sama yang seperti tadi yang di pantai-pantai tadi itu gitu. Iya, kalau di Jogja ada. Boyolali pernah ada, aku pernah melatih di sana juga. Ada profesornya juga. Oke. Selain kami sendiri juga, ya itulah, itu belum tersentuh lah ke situ. Kalaupun ada, paling dibuat keset. Jadi untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi itu masih belum. Kalau untuk keset, untuk lap, untuk banyak kan hampir bisa dibilang seluruh keset yang ada itu kebanyakan dari kain perca kan. Iya betul. Lebih tinggi, nah itu dengan kreativitas tadi, dengan nilai seni tadi diberikan nilai tambah dengan seni. Ya itu yang harus dipelajari. Gitu, harus bisa belajar patchwork, aplikasi, terus quilting sama trapunto. Kayak gitu. Oke, terus kalau dari masing-masing teknik itu kalau dari mesinnya itu memang berbeda atau sama? Mesinnya sama. Nah, quilting juga bisa pakai mesin ini, paling mesin biasa. Bikin aplikasi juga bisa pakai mesin biasa ini, mesin hitam ini yang mesin jadul peninggalan nenek moyang itu malah bagus biasanya kalau mesin itu. Nah, terus apa ya? Ya peralatan, tapi kalau kita bisa punya peralatan yang lebih lagi ya akan lebih baik gitu. Tapi sebenarnya pakai mesin satu itu aja sudah bisa buka usaha. Oke. Terus kalau dari produk yang mungkin pembuatannya itu rumit nih. Kalau dari Bu Maya jadinya dari Bu Awit ini apa Bu? Ya kayaknya sama. Dan patchwork, bed cover patchwork. Itu banyak, saya sih, ya itu di buku saya ada. Itu sampai dibikin apa namanya pemandangan, lukisan, bikin kolase. Tapi saya nggak bawa ya di Jogja, ini saya lagi di Temanggung soalnya. Oke, iya. Di buku saya ada itu yang dari limbah kain kaos. Oke, iya. Ini ada dari Sabar ya. Nih, selamat malam. Bagus sekali penjelasannya. Saya tidak bisa menjahit, tapi bisa gambar. Nih bisa gambar. Ya. Berarti jadi desainernya aja. Pak siapa tadi? Dari Kak Sabar nih ya, dari Sabar. Di mana tuh Pak Sabar? Pak Sabar lo itu jahitannya banyak gitu kok. Apa sih itu gambarnya? Pak Sabar bisanya gambar, desain.
Oke. Kalau dari Bu Awit nih sama Bu Lucy, kenapa sih kain perca itu banyak diminati, Bu? Tadi kan buat souvenir itu kan pasti dalam jumlah yang banyak gitu ya. Ya karena dia lucu perca. Ya sebenarnya kalau patchwork itu karena sudah seni yang sudah berabad-abad ada. Jadi orang tuh kita tidak perlu bekerja keras untuk brandingnya tuh tidak perlu, karena bukan sesuatu yang baru. Sudah ada berabad-abad dan sudah mendunia, jadi lebih sudah ada komunitasnya lah, sudah ada penggemarnya, sudah mudah diterima masyarakat aja. Jadi ya gampang aja gitu, selama produk kita bagus, rapi dan berkualitas dan namanya cantik-cantik tadi desainnya, ya masuk aja ke masyarakat. Oke. Saya bisa berkeliling dunia dengan patchwork karena di dunia sudah ada komunitasnya. Tuh. Daripada batik loh ya, batik kan tidak ada di Amerika gitu. Ada sih kalau sekarang, tapi nggak sebanyak patchwork. Patchwork ada di Australia, ada di Amerika, ada di Jepang. Sekarang tuh kan udah banyak sekali yang bikin. Jadi gampang aja kalau jualannya, kalau perkenalkan aja produknya. Oke. Itu terus kalau dari kayaknya juga itu kan nggak yang perlu pewarnaan lagi gitu ya, Bu ya? Nah, kita kan hanya mengolah apa adanya, terus gimana caranya menjadi produk. Kalau untuk tekstilnya kita nggak perlu melakukan sesuatu yang lebih apalagi ya untuk tekstilnya loh ya. Tapi kalau untuk menjadikan produk, ya itulah kreativitasnya di situ gitu. Dengan menjahit, mau ditambahin rajutan juga boleh buat yang bisa merajut kenangan gitu. Oh, jadi kalau nanti produknya kalau udah jadi, kalau misalnya mau ditambahin hiasan-hiasan yang lain, itu juga bisa ya, Bu ya? Maksudnya kayak sesuai sama. Saya kasih kerajinan kayu, beads. Bisa di Sashiko, seni Jepang itu apa namanya, seni jelujur Jepang itu. Ditambah di sebelah sini misalnya, ini kan polosnya hitam, ini mau tak tambahin Sashiko, tambahin sulaman gitu, tambahin kancing-kancing, terserah, boleh aja. Ini ditambahin, ini kan lumayan lucu juga nih, dikasih kayu-kayu kecil di sini. Mau tambahin lukisan buat Pak Sabar yang bisa menggambar. Boleh loh Pak Sabar. Iya, jadi menyesuaikan saja ya sama selera masing-masing. Jadi tinggal kreativitas kita sama keahlian kita nanti pengembangan. Yang jelas harus terus belajar, harus terus mengulik lah, cari tahu, googling. Sekarang gampang, nggak kayak zaman kita dulu ya tuh ya. Kalau mau cari ilmu tuh sekarang tinggal lihat YouTube, lihat Pinterest, lihat apalagi lah, banyak aplikasi buat belajar. Bahkan bikin pola pun sekarang ada aplikasi buat pola tuh sudah ada. CLO itu celo. Nah itu sudah ada gitu. Jadi sekarang tuh udah nggak, sangat mudah. Jadi ilmu itu sekarang mudah didapat. Nah tinggal gimana kita mau menjadikan itu sebagai hidup kita. Tinggal kemauan kitanya, berarti kembali ke kitanya. Kalau untuk ilmunya sekarang gampang dan murah. Bisa udah punya HP di tangan tuh udah beres. Yang penting ada kuota. Kuota nggak bisa beli pulsa ya, nebeng wifi kelurahan. Oke, sebentar. Ini dari Kak Sabar, ini tanya dari nama Instagramnya ya. Instagramnya itu dari Sanggar Wani Migunani ya? Ya, kalau saya soalnya mainnya Facebook. Jadi, kan saya generasi tua. Tapi di Facebook malah banyak kayak dari grup gitu ya, Bu ya, kayak komunitas-komunitas gitu malah lebih banyak gitu ya, Bu. Kalau anak muda di IG, kalau emak-emak itu di Facebook. Bapak-bapak di mana? Kan ada anak remaja di TikTok. Kan masing-masing sudah ada.
Iya, tapi kalau yang saya kayak saya amati ya di Facebook tuh malah lebih banyak kayak komunitas-komunitas kayak tadi misalnya dari Ya, lokasi. Facebook, Ekoprint apa di Facebook banyak komunitas. Ya salah satunya yang membuat saya lebih nyaman di Facebook karena banyak komunitas ya. Kita banyak bergabung di grup-grup di Facebook. Bisa sharing-sharing. Oke. Jadi untuk menarik dari perhatian kayak yang mau beli dari kain percanya itu dari bentuknya juga mempengaruhi ya Bu? Nah, apapun itu, saya kira kalau dari desain, dari tampilan, dari kemasan, dari apa itu apapun saya kira sama. Itu, cuman mungkin kita akan memberikan trik-trik nilai tambah untuk jualan itu, ya itu apa gitu. Mungkin kalau ilusi ini selalu dengan gerakan eco green-nya gitu. So, jadi kalau kita beli kain, membeli apapun produk Mama Ilusi itu udah pasti produknya ramah lingkungan tuh. Jadi kita sekalian melihara alam lah. Iya betul. Kalau dengan saya mungkin lebih ke di tempat Mbak itu lucu orangnya gitu. Jadi sekarang beli itu nggak stres, langsung ketawa gitu. Healing kan. Gitu. Ya itu gantung manusianya lah kan. Oh iya. Manusianya. Apalagi ya. yang pasti sudah pasti kalau desain produk bentuk itu pasti sudah mempengaruhi daya jual. Gitu. Kalau produknya biasa aja di pasar juga banyak ya harganya sama aja gitu ya udah. Ya. Nah itu yang harus terus dikembangkan, dipelajari, itu bisa seumur hidup itu untuk mengembangkan itu. Itu yang penting harus hatinya aja yang bersih gitu. Jangan ngelihat temennya, wih aku iri gitu. Iya betul. Nggak jadi. Ya iya, jalan tengah aja. Betul sih, kayak setiap manusia itu sebenarnya punya potensinya masing-masing ya Bu. Jadi rezeki itu nggak bisa ditiru, nggak bisa ditukar. Kalau dicolong pun hanya sementara, nanti kembalinya lebih besar. Itu pasti sudah hukum alam itu. Kalau dicolong nggak usah sedih. Kita sering dicolong ilmu, dicolong desain gitu, ditiru produk, santai aja. Karena biasanya tuh entah mengapa itu pengalaman ya Bu, asli itu kita sering banget produk kita ditiru, hasil riset kita bertahun-tahun ditiru, tapi setelah itu kita digantikan dengan produk baru, desain baru yang itu Tuhan kasih ilmu yang lain gitu loh, kasih desain yang lain, yang itu sudah kasihkan saja ke yang kita itu, daripada kita bertempur kamu ya ngambil desain saya, daripada gitu energi kita habis, sementara Tuhan sudah kasih kita ilmu yang baru gitu, yang sudah update, yang lebih update lagi, yang itu udah ketinggalan zaman. Kasihkan aja. Itu mental itunya juga yang harus kita harus punya lah mental yang kuat kayak gitu. Betul. Jangan menyimpan aja hari gini. Sementara zaman sekarang ini kan karena kemajuan teknologi, medsos dan lain sebagainya kan, perkembangan orang tuh meniru tuh sangat mudah, apalagi di itu ya, malah kayak semacam dikampanyekan ya, ATM itu amati, tiru, modifikasi itu malah dikampanyekan, jadi orang malah nggak diajarin untuk dia menemukan khasnya, menemukan rohnya, menemukan dirinya, tapi malah disuruh niru. Bitcoin gampang ke kalau kata saya, malah digampang ke gitu. Gampang kok kalau mau bikin produk, mau bikin itu niru aja, mati aja, modifikasi aja gitu. Kalau dari
dari sini hitam ya diganti merah udah jadi produk yang lain gitu kan. Ya boleh aja kayak gitu, boleh aja gitu. Tapi awal tapi kalau untuk seterusnya kalau bisa ya janganlah. Karena di tempat Uti bisa, di tempat ambil usi ini bisa laku keras. Di tempat saya belum tentu. Karena kan masing-masing punya pasarnya sendiri. Iya, betul. Itu yang mental yang kayak gitu yang kadang-kadang belum yang baru-baru tuh belum ngerti gitu. Ya, sudah kadang keburu nafsu pengen cepet jualan, pengen apa gitu, terus yang aku enggak marah, stres sendiri. Dia tuh nggak akan terprezeki, nggak bisa di pasar bakul lombok jajar bakul lombok apa bakul cabai bersebelahan, semuanya juga bisa habis dalam hari yang sama. Betul. Jadi kalau iman yang kuat. Kan juga nggak jahit ya. Ada lagi Pak Sabar, halo Pak Sabar nanti. Oke, dan tak terasa ternyata sudah 1 jam nih ya. Aduh, ini harusnya 5 jam Mbak bikin cover hari 2 malam. gak terasa ya udah 1 jam ini kita sambil praktek, sambil sharing, sambil ngobrol juga ini ya, support. Ya ini ilmunya banyak ya. Saya lihat ini wajah-wajah betul belum mandi. Tetap cantik ya. Iya, untung kita cantik alami ya. Untung cantiknya udah cantik alami ini ya. Iya, itu alami juga. Baunya juga alami. Ya Allah, seru banget. Ini benar-benar seru. Ya buat sobat Subi semuanya yang udah jauh ini dari awal sampai akhir, ini seru banget. Kita udah sharing-sharing, dapat ilmu ya, dapat apa tawa ya. Dapat tawa. Biasa banget dari Bu Awi dan juga Bu Lucy. Terima kasih banyak untuk waktu malam ini. Nanti kalau teman-teman mau cek produknya Bu Awit ini bisa ke IG-nya juga bisa ya Bu ya, Sanggarwani. Saya sih banyak di Facebook. Oke. Tapi kalau mau belajar ilmunya bisa di Sanggar. Kalau di Sanggar nanti bisa belajar menjahit sama Uti, bisa belajar apa ya sama saya, belajar di dunia persilatan lah pokoknya. Jadi banyak sekali guru di sana yang bisa kita timba di Sanggar. Nanti untuk Sobat Subi kalau mau belajar langsung nih ya di Sanggar, boleh banget nanti kontak ke Instagramnya, nanti pasti juga dibalas di sana ya. Nanti kalau mau kenalan dulu juga boleh ya. Ya. Oke, ini ada dari ini Pak Sabar. Apa ini tadi? Sabar belajar untuk sukses ya. Ya, betul sekali. Mas Sabar. Terima kasih banyak juga Kak Sabar sudah join di webinar kita malam hari ini. Kita besok masih ada 1 sesi lagi ya di Telegram dari jam 10 sampai dengan jam 11. Mungkin kalau dari Sobat Subi ada yang mau ditanyakan, boleh banget besok kita join lagi. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bu Awi dan juga Bu Lucy, keren banget. Semoga lalu, dan jangan lupa juga mampir ke Instagramnya Sanggarwani Migunani ya. Dan kita ada topik tentang apa nih? Oke, sebentar ya. Oke, minggu depan kita ada topik seputar homemade virgin coconut oil dengan Neng Cynthia Sen. Pasti juga bakal menarik banget. Dan buat Sobat Subi semuanya di sini yang lagi cari produk-produk pecah belah yang pastinya terjamin dan juga berkualitas, jangan lupa buat kunjungin marketplace-nya Subiantik ya. Baik itu ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, JD, Carousel maupun juga Shopify. Dan kalau mau mengunjungi website kami juga boleh banget, tinggal ketik aja nih www.soebiantik.shop ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat Bu Awi dan juga Bu Lucy. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah join. Kita pamit, terima kasih, selamat malam.